Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya nama saya Nuzula Yoga Fitrawan. Saya izin untuk menyelesaikan UAS dari pengantar ilmu hadis. Nah, di sini saya akan membawakan tentang penjelasan hadis marfu, mauquf dan maqtu. Oke. Nah, hadis marfu, mauquf dan maqtu ini itu merupakan jenis hadis lah dalam segi disandarkannya itu ke siapa. Nah, kalau misalkan yang pertama yaitu hadis marfu ini adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis mauquf itu disandarkannya kepada sahabat. Kalau hadis maqtu itu disandarkannya kepada tabi'in. Oke, langsung saja kita contohkan. Nah, yang pertama ini adalah hadis marfu'un. Nah, hadis marfu' ini itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu adalah qaul, ucapan. Nah, yang kedua itu adalah fi'lun atau perbuatan. Nah, yang ketiga itu namanya taqrirun, artinya ketetapan. Dan yang keempat itu namanya adalah sifatun, sifat. Nah, jadi hadis marfu ini itu terbagi menjadi empat. Tadi hadis marfu itu disandarkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu terbagi menjadi empat. Ada qaulun, ada fi'lun, ada taqrirun, ada sifatun. Nah, apa yang membedakan di antara pembagian ini? Untuk yang qaulun, ini semua percakapan Nabi. Kalau yang fi'lun itu perbuatannya Nabi. Nah, kalau yang taqrirun itu diamnya Nabi. Terus Nabi memperbolehkan, tidak melarang. Contohnya itu adalah ketika sahabat Khalid bin Walid itu ketika berperang pernah memakan dop. Dop itu seperti biawak di daerah Arab lah. Bedanya sama di Indonesia, kalau di Indonesia itu makannya daging, karnivora. Sedangkan kalau di Arab itu makannya sayuran atau buah-buahan, herbivora. Nah, jadi ketika Khalid bin Walid ini makan dop, itu Nabi tidak melarang. Nah, itu yang disebut dengan takrir. Nah, selanjutnya itu adalah sifat. Nah, kalau sifat ini itu sifatnya Nabi Muhammad. Kayak contohnya Nabi Muhammad adalah ahsanul insan, paling bagusnya manusia. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini tentang penjelasan hadis marfu. Nah, yang kedua itu adalah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf ini penyandarannya kepada sahabat. Dan pembagiannya itu menjadi tiga. Qaulun, fi'lun. Yang ketiga itu adalah taqrirun. Nah, ini sama juga seperti ketiga yang ada pada marfu. Oke, kita yang terakhir itu maqtu'un. Hadis maqtu. Nah, hadis maqtu ini yang disandarkan kepada tabi'in, dan ini hanya ada dua, qaulun dan juga fi'lun. Sekarang tentang pengamalannya. Nah, untuk hadis marfu ini itu langsung bisa diamalkan. Kalau yang hadis yang mauquf dan juga maqtu, dia ini bisa diamalkan tapi dengan catatan harus ada perawi atau ulama hadis yang menyebutkan hadis sama. Misalkan hadis mauquf nih, ada ulama, ada ahli hadis yang menyebutkan hadis mauquf. Dalam arti, wah, ini hadis diriwayatkan sama sahabat. Nanti kalau disandarkannya kepada sahabat, itu hadisnya mauquf. Nah, itu belum boleh dipakai kecuali ada ulama hadis lain yang sama, isinya sama, tapi riwayatnya berbeda, maka ini boleh. Jadi mauqufnya ini akan naik derajat menjadi marfu. Nah, sama juga yang maqtu seperti itu. Nah, mungkin sedikit penjelasan dari saya, dan ini ada di dalam kitab Minhatul Muqis. Dan untuk nazumnya itu ada Mandubatul Baikuniyah yang berbunyi wa ma'udifa lin nabil marfu'u wa malita bi'in huwal maqtu'u wa ma adaftahu ila ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mauqufun. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.